Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Waalaikumsalam. semuanya yang menonton atau mendengarkan video ini. Sekarang saya lagi bersama salah satu pengurus dari radio Gajah Mada FM, eh, yaitu radio yang berada di Semarang, dengan Mbak Desya. Selamat malam Mbak Desya. Malam. Ya, pertama gimana nih kabarnya nih? Baik, alhamdulillah, Alhamdulillah. luar biasa. Jadi Kak Desya ini mulai dari tahun berapa bergabung ke radio Gajah Mada FM? Aku sendiri itu kalau masuk di radio Gajah Mada FM-nya sendiri sih dari Hmm. tahun 2013-an ya. Jadi 2013-an akhir itu aku mulai training, terus di akhirnya itu mulai siaran dan baru dapat kontraknya itu sekitar 2013 akhir itu atau 2014 awal sih. Berarti Tapi awalnya itu kalau kayak trainingan dari magang atau gimana, Mbak? Atau training gitu? jadi sebelumnya eh, aku pernah siaran juga di radio kampus, Oh. salah satu kampus di Semarang. Itu pernah siaran di situ selama sekitar 6 sampai 8 bulan. Kalau nggak salah sebagai penyiar dan produser waktu itu di radio kampus. Kemudian itu di tahun 2012, 2013 awal itu Radio Gajah Mada FM lagi open recruitment besar-besaran. Jadi kita Oh. kayak ada sekitar beberapa ratus orang gitu yang daftar. Terus akhirnya kita ada seleksi dari wawancara gitu kan sampai tes vokal, wawancara kedua lagi gitu, dan sampai akhirnya ada fase training. Nah, waktu fase training itu kita sempat ada sekitar berapa 20 sampai 15 sampai 20 apa lupa. Pokoknya ada beberapa orang gitu banyak yang kita training sama beberapa bulan. Nah, selama pas training itu juga satu persatu kan gugur gitu. Ntar karena di fase training itu emang nggak semuanya kalian di training itu yang terima gitu kan. Akhirnya gugur sampai akhirnya yang dapat kontrak itu tuh bener-bener pelan-pelan. Jadi satu-satu pertama tuh siapa dulu. Nah, kebetulan di radioku itu, Radio Gajah Mada FM itu sistemnya kalau kita jadi semasa training itu kita bener-bener yang namanya dari kenalan dulu secara teori, terus kita ada prakteknya itu kita di ruangan berbeda. Jadi kita punya di radio itu ada dua ruangan siaran. Kalau kita bilang siarannya beneran siaran biasa kita, yang kedua itu siaran wayang, yang biasa juga kita pakai buat latihan siaran. Kalau kita bilangnya bikin riset, pokoknya latihan, kita bikin rekaman gitu di situ. Nah, jadi ntar kita latihan di situ, nanti satu persatu udah di bulan kedua atau ketiganya kita mulai ada namanya latihan siaran beneran secara live. Jadi itu kan awalnya rekaman dulu di ruangan siaran sebelumnya, terus kita latihan siaran di ruangan live-nya. Dan itu masih bareng sama penyiar seniornya dulu gitu. Penyiar senior. Jadi itu level pertamanya kita siaran live-nya di mic kedua. Jadi ada dua mic kan ibaratnya. Mic pertama itu adalah yang megang kontrol banyak. Jadi yang bener-bener megang alat-alat mixer, musik, milih segala macam. Nah, buat orang yang megang di mic kedua, itu fungsinya biasanya kayak dia yang ngecekin iklan, yang nyari informasi, yang ngetik-ngetik segala macam itu di mic kedua. Karena gini, ada beberapa radio yang sebenarnya kayak dia udah punya produser sendiri, jadi skrip siarannya, lagunya udah dipilihin sama produser. Nah, kebetulan radioku, Gajah Mada FM itu kita semuanya sendiri. Makanya dikerjain sama dua penyiar dulunya. Jadi kayak siapa yang nyari skrip, siapa yang nyari lagu, kayak gitu. Nah, kita training dulu sama itu sampai akhirnya kita megang di minggu selanjutnya kita megang mic 1, latihan lagi, nanti level selanjutnya baru kita dapat kontrak gitu. Berarti lumayan juga ya sebelum ditawari kontrak gitu, Mbak.
banyak prosesnya juga. Sekitar 6 bulan apa ya, aku agak lupa deh, 3-6 bulan kalau nggak salah trennya. Benar-benar sampai dapat kontrak itu cukup lama emang. Berarti Mbak dari 2013 itu bisa dibilang cukup lama sih. Terus bisa ceritakan sedikit nggak Mbak sejarah dari radio FM sendiri yang menurut Mbak itu yang radio Gajah Mada FM sendiri? Gajah Mada. Atau radio? Gajah Mada, radio Gajah Mada. Kalau radio Gajah Mada itu sendiri, aku nggak terlalu tahu banyak sih, karena emang dari awal juga kita kayak nggak terlalu diinin banget sama sejarah. Cuman yang aku tahu emang radio Gajah Mada FM ini kan dia adalah grup. Dia punya grup. Jadi emang pemiliknya itu adalah keluarga. Jadi dulu ada Pak Yanto, ada Bu Yuni gitu. Itu adalah kayak keluarga kakak adik gitu. Terus salah satunya adalah keponakannya. Jadi yang megang itu dulu ada Pak Yanto, Bu Yuni, almarhum. Jadi almarhum Pak Yanto, ada almarhum Bu Yuni, ada satu lagi kita manggilnya Ci Eva. Nah, Ci Eva ini adalah sepupunya gitu. Bukan sepupu ya, ponakan gitu. Ini keluarga. Nah, terus grup ada dulunya, kita nama grupnya itu adalah Gajah Mada Group. Jadi Gajah Mada Group, ada Gajah Mada FM, ada Imelda FM, ada Suara Semarang FM, ada Labamba FM. Labamba ini satu-satunya radio yang ada di luar Semarang. Kalau nggak salah, aku agak lupa, di Tegal kalau nggak salah. Tapi memang tahun 2000 berapa ya, sekitar 18 atau 17 aku agak lupa deh, itu dia mulai ditutup. Jadi mulai tutup karena kan tahun berapa aku agak lupa. Bener-bener radio itu kayak sempetnya bener-bener sepi banget yang bener-bener kayak kalah sama TV dan internet segala macam gitu kan ya. Bener-bener yang sampai iklan tuh dikit tuh banget, itu kayak wah iklannya dikit gitu kan ya. Terus bener-bener sepi sampai beberapa radio di Semarang pun sempat banyak yang kolaps gitu kan ya. Ada yang sampai bener, aku sempat dengar gosipnya bahwa ada beberapa radio Semarang aja, nggak beberapa sih, ada satu radio Semarang yang minta buat diangkat sama pemilik radioku gitu kan, yang minta ini dong jadi pemiliknya gitu kan, tapi nggak diambil gitu. Jadi gitu benar-benar sempat kolaps gitu kan, banyak yang kolaps. Kita juga kan kayak saking susahnya pokoknya benar-benar krisis, yaitu kalau nggak salah Labamba itu ditutup. Jadi kita cuma tinggal punya 3 doang dan semuanya di Semarang. Nah, perbedaannya di 3 ini kita paling mainnya di segmen. Radio Gajah Mada FM itu sistemnya adalah family radio, di mana family radio itu semua genre, semua usia itu bisa dengerin Radio Gajah Mada FM. I mean, we have a lot of programs, like dari kalau pagi itu kita sistemnya, kalau pagi kita cenderung ke family, jadi dia benar-benar kayak morning show pagi-pagi yang lagunya benar-benar lagu manca persada, I mean bahasa Indonesia, lagu Indo sama lagu luar, lagu manca, dan itu benar-benar dari tahun-tahun nggak terlalu jadul lah pokoknya, nggak terlalu jadul, kayak 2000-an awal, 2000-an itu bisa didengerin, karena yang dengerin memang fokusnya adalah keluarga kan, family. Nah, mulai masuk dari siangnya itu mulai fokus ke benar-benar ada namanya Mega Bahtera, namanya menuju keluarga, Mega Bahtera, menuju keluarga bahagia dan sejahtera. Jadi itu benar-benar fokusnya adalah kayak ya orang tua ya, lebih lagi kita fokus ke break time. Break time itu like kayak banyak informasinya, jadi kayak informasi berita aktual gitu. Nah, jadi kayak berita faktual yang itu benar-benar kayak, tapi kalau kita di TV, jadi benar-benar fokus berita semua. Itu siang. Nah, mulai agak ntar dia di atas jam 1. Nah, setelah break time jam 1 sampai jam 2 dulunya. Jadi di awal-awal aku masuk itu ada namanya Goyang Asoy. Jadi itu adalah radio, itu 1 jam 1 sampai jam 2 kita bakal muterin lagu dangdut.
segmentasinya berarti adalah orang-orang yang menengah ke bawah gitu kan ibaratnya. Segmentasi kita udah mulai menengah ke bawah nih. Setelah sebelumnya adalah orang kayak keluarga, terus mungkin orang-orang yang bekerja, terus sekarang kita mulai ke bawah adalah dangdutan 1 jam. Nah setelah itu jam 2 sampai jam 5-nya biasanya kita bakal langsung masuk ke segmentasinya adalah remaja sama dewasa awal lah pokoknya. Karena lagu-lagu fokus bener-bener lagu-lagu pop baru-baru banget gitu, kayak sekitar berapa tahun terakhir doang ya 2013 ya sekitar 4 tahun terakhiran gitu lagu-lagu baru gitu. Maka masuknya ke remaja itu segmentasi remaja itu cuman sampai jam 5 tapi nanti biasanya lanjut lagi di agak malam. Entar setelah sore itu ntar balik lagi ke lagu-lagu relax kayak lagu-lagu badul dikit tapi nggak jauh-jauh banget tapi agak slow karena sore maghrib gitu. Ntar malamnya jam 7 sampai sekitar jam 7 sampai jam 9 balik lagi ke segmentasi remaja lagi, malamnya mulai malam lagi, segmentasinya mulai lagi berubah kayak mulai yang nemenin tidur lah, yang juga bahkan kita ada solid gold kayak apa ya, lagu-lagu yester hits, lagu-lagu jadul bener-bener yang buat yang biasanya pendengar kita lebih ke tua-tua beneran 50-an ke atas, 40 tahun itu bener gitu. Jadi bener-bener kalau di radioku Gajah Mada FM itu segmentasinya luas banget gitu. Bahkan di hari Minggu kita punya acara khusus buat anak-anak namanya Bintang Kecil. Ada acara dangdut itu dari acara wayangan juga ada, acara Mandarinan karena kebetulan juga pemiliknya adalah Chinese kan, yang jadi kayak bener-bener acara Mandarinan juga ada gitu. Semua bener-bener semua ada. Bahkan kita punya acara khusus buat agama. Jadi kayak misalnya hari Kamis kita punya segmen acara agama Islam. Di hari Jumatnya kita punya acara Buddha, Hindu, terus di acara hari Minggunya kita punya acara khusus buat Kristen dan Katolik gitu. Jadi kita benar-benar segmentasinya luas banget. Nah, kalau misalnya si yang radionya kayak Imelda FM itu dia female radio sistemnya gitu. Terus kalau suara Semarang lebih ke menengah ke bawah, dangdutan gitu. Lebih ke situ sih sebenarnya. Berarti Gajah Mada ini kayak radio yang mencakup semua informasi gitu ya, Kak? Dan menampung semua kalangan itu. Dan terus, kebetulan juga dari sejarahnya juga tadi kan kayak. Dan kebetulan juga Gajah Mada FM itu FM itu kebetulan sudah lama banget. Jadi sekitar tahun ini kalau nggak salah ke 50 tahun aku lupa. 50 tahun kalau nggak salah. Lumayan. Cukup lama juga ya. Cukup bisa dibilang tua juga. Dan terus Kakak masuk di tahun 2013 gitu. Di tahun 2013 itu tentu kayak radio ini kayak kurang diminati gitu. Yang berbau analog kurang diminati dan kayak mulai berubah menjadi era digital gitu. Nah, menurut Kakak sendiri gimana itu radio Gajah Mada ini bisa beradaptasi dengan era digital sekarang ini, seperti sekarang kayak gini? Bisa terus eksis gitu. Sebenarnya malah justru di awal-awal aku masuk ke radio itu menurut aku malah belum terlalu sepi ketika dibandingkan sekitar tahun 2015-16 apa ya kalau nggak salah, yang benar-benar sepi banget, benar-benar radio itu kayak sepi banget peminatnya gitu kan. Cuman emang kebetulan kalau makin kesini radioku kayak segrup itu sinergi banget kita buat bikin banyak konten. Kalau sekarang ya yang kita sampai bikin YouTube channel di mana memang kita benar-benar mikirin banget konten-konten gitu. Sebelum YouTube channel lagi, radioku tuh sempat bikin kayak memanfaatkan deh gini kayak ada IGTV nih, ada Instagram TV. Kita memanfaatkan Instagram TV itu gimana nih? Kan kalau dulu kita cuman ada video doang yang bisa. Yang dulu kan video cuman ibaratnya apa sih cuman berapa belas detik ya dulu kan sampai akhirnya Instagram membuatnya jadi 1 menit. Kita Instagram mulai bikin dari sebelum itu deh. Sebelumnya aku inget banget kita Instagram itu kan mulai hype-nya aja baru di tahun berapa coba kan. Kita coba bikin Instagram. Masih dikit tuh peminatnya. Masih cuman postingannya juga masih jauh banget nih zaman dulu bener-bener postingan biasa doang. Berusaha untuk mengenalkan apa? At least kita berusaha untuk mengenalkan radio di sosmed gitu kan ibaratnya. Terus kemudian mulai ada video, kita bisa posting video agak lama 1 menit, kita mulai bikin konten. Sampai akhirnya bikin ada
IGTV kita juga bikin konten lebih panjang lagi gitu kan. Ya. Udah bisa bikin konten agak panjang lagi, kita kemudian bikinlah yang namanya yaitu YouTube channel. Tapi kita bikin YouTube channelnya sekarang kita bikin segrup. Maksudnya nggak cuma Gajah Mada FM doang, tapi kita kerja bareng sama radio lain kita yang Imelda dan juga Suara Semarang. Kita bikinlah namanya Gajah Mada Group Channel, Gajah Mada Group Channel. Di situ kita bikin konten di situ bareng-bareng, termasuk apa yang kita sudah pernah posting di Instagram, IGTV kita juga kita masukin ke situ. Gitu. Terus juga mulai tahun berapa ya, aku agak lupa, kita mulai start buat 2000 berapa ya, aku lupa. 15-an gitu ya, kayak mulai susahnya itu kita mulai bikin streaming radio. Iya. Jadi memang Gajah Mada FM, lucunya memang agak Gajah Mada FM itu agak susah buat ditemuin di streaming. Jadi kan kita dulu zaman itu masih ada handphone yang dengan radio, berarti aplikasi radio. Dan mulai booming dengan aplikasi streaming, Gajah Mada FM itu nggak bisa masuk ke aplikasi streaming. I don't know why, but I've tried before dan I can't find radio Gajah Mada FM di aplikasi streaming di Spotify dan akhirnya gitu. Tuh kita bikin web sendiri. Jauh sebelum Spotify deh. Spotify aja kan baru booming kapan coba dulu? Tahun 2018-an kalau nggak salah kan Spotify. Sebelumnya kan pasti masih ya pakai aplikasi lain yang aku nggak tahu apa, pokoknya gitu. Bukan radio online gitu-gitu kan. Dan itu tuh Gajah Mada FM nggak ada. Dan akhirnya kita bikin web sendiri. Kita benar-benar bikin web. Kita bikin web namanya www.gajahmadafm.co.id. Di situ kita bisa streaming. Jadi memang kita kira streaming ya. Jadi kalau orang nanya streamingnya di mana? Di web kita. Jadi nggak bisa streaming di aplikasi online lainnya, tapi cuma bisa di web kita gitu. Terus itu kita bikin web, kita bisa streaming di situ. Dan sekarang kita upgrade lagi. Akhirnya kita bisa streaming by video.com. Video.com ya, video.com kan jadi kayak lah kayak Prambors dan beberapa radio lainnya juga sudah masuk ke video.com kan. Nah, akhirnya kita trying to do the same ya. Jadi kayak kita coba masuklah ke video.com. Jadi orang-orang dengan aplikasi video, karena video kan punya aplikasi juga nggak cuma web. Jadi bisa pakai itu juga buat streaming kita. Itu sih sekarang kita lebih upgrade ke situ sekarang, cari cara how to reach a lot of people to keep listening the radio, something like that. Berarti bisa dikatakan kalau Gajah Mada FM sendiri ini nggak mau kalah sama zaman gitu ya, selalu ngikuti perkembangannya. Jadi dan sekarang Gajah Mada FM bisa didengarkan lewat media digital gitu, suatu adaptasi untuk kedepannya gitu. Terus mungkin pertanyaan terakhir nih, sebagai penyiar, suka dukanya apa deh Kak? Selama kurang lebih berapa tahun? 4 tahunan gitu. Gimana suka dukanya? 7 dong. Oh iya, 7 tahun. 7 tahun. Lumayan lama. Suka dukanya apa ya? Sebenarnya aku pernah ngerasain di mana siaran sepi banget, nggak ada iklan, dan akhirnya ngefek ke gaji, of course ya, salary. So itu benar-benar ngaruh banget. Lebih ke situ sih, aku lebih kayak pas lagi sepi itu yang sepi banget, kok sepi banget ya, yang ikut interaksi juga, bahkan kayak kita bikin status di Facebook atau Twitter kayak no response gitu kan, kayak nggak ada yang komen, nggak ada yang request gitu kan, kayak itu aja sih, jadi kayak lebih sepi banget di situ. Cuma at least kalau sisanya yang lain bener-bener aku ngerasa kayak apa ya, radio aku berkembang banyak gitu di radio gitu kan ya. At least radioku tidak hanya bener-bener cuman siaran doang. Walaupun sebenarnya radio Gajah Mada FM itu bisa dibilang walaupun dia radio terbesar atau radio besar di Jawa Tengah gitu kan ya, bahkan kita bilang di Jawa Tengah, di Semarang gitu kan, dia emang nggak terlalu terkenal di kalangan remaja. Jadi kalau misalnya teman-teman aku sendiri nanya, kamu siaran di mana sih Gajah Mada FM? Radio apa dulu gitu kan, no one knows it.
karena memang dia adalah segmentasinya terlalu luas, banyak yang lebih tahu dewasa. Tapi justru menurut aku karena memang tahu orang-orang tua gitu kan ya, dan ternyata tuh banyak juga kan, mayoritas penduduk Indonesia juga ternyata banyak juga yang orang tua gitu kan ya. Akhirnya dan Gajah Mada FM itu nggak cuman siaran, jadi kita punya acara di every Sunday morning we have Car Free Day. Kita pada Car Free Day-an, dan we have our stage, kita buka aerobik bareng sama warga Semarang for free. Everybody can join with that, dan itu acaranya benar-benar ada aerobikan, dan biasa ternyata dangdut itu adalah pemersatu semua bangsa kali ya, semua kalangan masyarakat dengan dangdutnya. Jadi kayak abis aerobikan, dangdutan, barengan sama segala macam, dan aku banyak dikenal sama kalangan yang menurut aku emang gak anak muda, tapi emang ibu-ibu, bapaknya kayak banyak, kira ibu-ibu yang kenal sama aku, yang tahu gitu, cuma kayak ngerasain sih yang senang di situ. Bahkan pas siaran mereka datang bawa makanan, bawa minuman, yang benar-benar mereka cuman sepeda atau jalan kaki, cuman bawain onde-onde atau bawain es doang. Tapi itu kayak it makes our heart warmer gitu loh, kayak wah ini tuh kayak wah, ini loh rasanya punya, kita bilang kalau misalnya orang bilang fans, kayak wah seneng banget gitu, kayak bener-bener mereka mau dong ketemu Kak Desya, mau dong ke radio, mau gitu, seneng banget sih di situ. Emang kalau keselnya lagi adalah ketika ada beberapa pendengar yang kayak kita siaran, kita kayak trying to be professional, but something happen with our lives kan, kadang-kadang kayak bad mood atau ada yang kita lagi pusing lah, capek lah, segala macam, tapi kan they don't understand it. Jadi kadang-kadang mereka yang, atau lagi mereka requestannya tiap hari kita siaran, tiap minggu kita siaran, yang lagu itu terus, giliran nggak diputerin marah gitu kan ya. Atau kadang-kadang kita bilang, aduh kita nggak bisa muterin, mereka ngoceh-ngoceh. Atau bahkan waktu aku nggak siaran, temen aku yang siaran nih gantiin program yang biasanya aku bawain, itu aku sampai di tag sama mereka karena lagunya nggak bisa diputer, kayak please I need rest gitu kan, I want to holiday gitu kan, enjoy my holiday, tapi kenapa harus diganggu sama requestan kalian, nggak diputer sampai dipermasalahin di sosmed gitu, kayak why. Paling ngeselnya di situ. Sama kalau lagi ngemsi ternyata orang-orang itu namanya dapat hadiah gratis sangat-sangat bisa apa ya istilahnya, rusuh banget gitu loh. Jadi kayak waktu lagi nge-MC acara radio, cuman nawarin ya kita punya dompet gratis misalnya kayak gitu kan, itu ibu-ibu langsung tarik baju atau segala macam, kayak aku tuh nggak kayak I don't want you touch me, kayak please don't touch me or don't pull my shirt kayak gitu kan, kayak ngapain sih kalian harus tarik demi dapat baju atau begitu. Kadang-kadang capek di situ gitu. Cuman at least it's apa ya, kayak ada kesan sendiri gitu di hati gitu ya, kayak buat senang. Itu tetap nyenangin sih sebenarnya. Bahkan aku pernah bener-bener yang berjuang siaran lagi full-fullnya hampir setiap hari siaran, tapi aku juga lagi skripsian waktu itu, dan dapat ancaman dari orang tua aku, bilang mau keluar dari radio atau keluar dari kuliah, dia bilang gitu, kayak oke, lulus dan tetap di radio, gue bilang gitu, bener-bener siaran sampai ketiduran atau enggak tidur kayak segala macam tuh. Dan kita kan juga radioku kebetulan 24 jam, dan kita bener-bener kayak pas puasa juga kita siaran puasa, itu kayak siaran sahur, aku dari jam 2 sampai jam 5 pagi itu siaran sahur, yang benar-benar kalau gitu tuh benar-benar wah ngantuk banget, ada siaran misalnya gitu kan ya, terus sampai malamnya subuhnya terus tidur di radio karena siaran sahur. Itu aku nyobain itu, capek tapi seneng juga karena bisa bikin orang-orang ya tetap terhibur atau ngerasa ada temennya gitu sih. Berarti kayak di zaman digital kayak gini, berarti segmentasi orang buat dengar radio itu masih ada ya sampai sekarang? Bahkan aku merasa meningkat kalau sekarang pendengarku lebih banyak. Jadi kayak dulu di tahun berapa itu kayak serame-ramenya orang yang join di Twitter atau di Facebook, itu paling cuma 1-2 komen doang gitu kan ya. Apalagi
di SMS gitu kan. Sekarang kan semenjak kita mulai pakai WA gitu kan, pakai WhatsApp gitu segala macam, makin banyak yang gabung gitu loh. Banyak banget yang join gitu. Banyak banget yang komen kan. Biasanya misalnya aku siaran sore yang jam 2 sampai jam 5 itu biasanya cuma 1-2 orang, dan itu doang yang ikut gitu loh. Sampai sekarang tuh kayak lebih banyak walaupun itu tuh doang, tapi tuh kayak lebih nambah aja. At least ada 5 orang di Twitter, 5 orang di Instagram, 5 orang di Facebook gitu kan ya, dan lebih di apa namanya di WhatsApp gitu kan. Itu cukup, makin kesini ternyata banyak orang yang juga dengan radio ternyata. Terlebih nih menurut aku karena kita punya ajang khusus yang namanya Korea Jepangan gitu kan. Jadi bener-bener dari jam 2 jam siaran itu bener-bener kita muterkan lagu Korea dan Jepang, dan itu lebih gila-gilaan banget yang denger. Jadi bener-bener kadang-kadang tuh penuh banget dari Instagram, dari Twitter, Facebook sampai WhatsApp tuh penuh banget, sampai muterin lagunya tuh bener-bener full muterin lagu requestan. Bahkan ada yang sampai aku puter dan mereka Kak minggu depannya kayak Kak minggu kemarin lagu gak diputerin gitu. Dan aku jadi kayak wah rame banget gitu loh sekarang orang-orang yang tertarik buat dengerin radio gitu sih. Entahlah, mungkin karena orang-orang juga sudah mulai bosan dengan acara TV yang gitu-gitu aja kali ya. Jadi mungkin kenapa orang akhirnya lari lagi ke radio gitu. Ya, mungkin juga radio sebagai kayak dari, apalagi radio ini udah kayak lama gitu, dari 50 tahun sampai sekarang itu menurut saya luar biasa gitu, beradaptasi dengan zaman sekarang gitu. Ya, mungkin sekian aja bincang-bincang kita kali ini. Sebelumnya terima kasih banyak buat Kak Desya yang udah meluangkan waktunya buat bisa berbagi tentang Gajah Mada FM kepada kita semua. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Sukses terus buat kuliahnya ya. Ya, sukses terus buat Gajah Mada FM, buat Kak Desya. Semangat siarannya. Semangat kuliahnya kalian. Ya, ya Kak. Makasih ya Kak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.